Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menyebut Riza Khalid berada di Malaysia. Menurut MAKI, tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak mentah itu bahkan sudah 4 tahun menikah dengan kerabat Sultan Malaysia. Kabar Riza Khalid berada di Malaysia semakin santer terdengar. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI bahkan berani memastikannya. Menurut Koordinator MAKI Boyamin Saiman, Raja Minyak itu bahkan telah 4 tahun menikah dengan kerabat Sultan Malaysia. Menanggapi temuan MAKI, Kejagung menyatakan akan mendalami informasi tersebut. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan akan menindaklanjuti setiap informasi yang ada. Sebelumnya penyidik Kejagung telah memanggil Riza Khalid untuk diperiksa. Namun pemeriksaan yang dijadwalkan Kamis 24 Juli itu gagal lantaran mafia migas itu mangkir. Selain kerap tersangkut kasus korupsi kelas kakap, Riza Khalid juga dikenal licin. Menurut peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi Zainur Rohman, penyidik Kejagung seharusnya segera menerbitkan red notice untuk memulangkan sang Raja Minyak itu. Caranya adalah dengan menerbitkan red notice. Ini penting agar para tersangka ini nantinya dapat dipulangkan ke Indonesia melalui prosedur ekstradisi. Bersama 17 orang lainnya, Riza Khalid ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Akibat perbuatan jahat mereka, negara dirugikan hingga 285 triliun. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim tiba di Indonesia melalui landasan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Anwar akan bertemu dengan Presiden Republik Indonesia dalam rangka konsultasi tahunan ke-13 Indonesia-Malaysia. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim tiba di Indonesia melalui landasan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Senin malam. Sejumlah pejabat menyambut Perdana Menteri Malaysia, diantaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Anwar Ibrahim datang ke Indonesia untuk bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka konsultasi tahunan ke-13 Indonesia-Malaysia. Selain konsultasi tahunan, Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim juga akan menyaksikan pertukaran 4 nota kesepahaman atau MOU yang mencakup isu-isu perbatasan darat, kerjasama di sektor kesehatan, serta teknologi informasi dan komunikasi. Kejaksaan Agung memanggil 6 produsen beras yang diduga menggoplos produknya. Mereka adalah Wilmar Padi Indonesia, Food Station, Belitang Panen Raya, Unifood Candi Indonesia, PT Subur Jaya, dan juga Japfa Group. Kejaksaan Agung menindaklanjuti arahan Presiden untuk menyelidiki dugaan beras oplosan yang beredar di masyarakat. Kejagung memanggil 6 produsen beras yang produknya telah beredar di pasaran. Produsen yang dipanggil hari ini adalah, kemarin adalah Wilmar Padi Indonesia, Food Station, Belitang Panen Raya, Unifood Candi Indonesia, dan PT Subur Jaya dan juga Japfa Group. Keenam produsen tersebut diduga mencampur produk berasnya dan menjualnya kepada masyarakat. Pemirsa, mantan Menteri Koordinator Perekonomian Kwee Kian Gee meninggal dunia pada Senin malam, yang mana Kwee Kian Gee ini tutup usia di usia ke-90 tahun. Pemirsa, berita duka datang dari mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Industri tahun 1999 hingga 2000. Kwee Kian Gee dinyatakan meninggal dunia pada hari Senin malam pukul 22 waktu Indonesia Barat di usianya yang ke-90 tahun. Jenazah Kwee Kian Gee oleh pihak keluarga dibawa ke rumah duka Sentosa Gatot Subroto. Hingga kini pihak rumah sakit dan juga keluarga belum berkenan memberikan keterangan. Kwee Kian Gee lahir pada tahun 1935 di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Semasa hidupnya,
Ia pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan juga Ketua Bappenas periode 2001 hingga 2004. Dan juga Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan juga Keuangan Industri pada periode 1999 dan juga periode 2000. Pemirsa, ada kembali di Anjus Pagi. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Riau ludes terbakar. Sementara itu, pemirsa, ribuan ijazah mahasiswa yang akan wisuda hangus saat kebakaran melanda gedung Rektorat Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin. Gedung utama kantor Disnaker Trans Provinsi Riau di Jalan Pepaya, Kota Pekanbaru ludes terbakar pada Senin dini hari. Selain membakar bangunan gedung, sejumlah fasilitas dan arsip juga ikut terbakar. 8 unit mobil damkar Kota Pekanbaru dikerahkan untuk memadamkan api. Proses pemadaman berlangsung lebih dari 4 jam. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di lantai 1 gedung. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kebakaran mengakibatkan pelayanan terganggu. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Kebakaran juga melanda gedung Rektorat Universitas Lambung Mangkurat atau ULM di Banjarmasin, Kalimantan Selatan Senin pagi. Kobaran api berpusat di gedung Pusat Administrasi dan Pelayanan Akademik. Api padam setelah petugas pemadam datang ke lokasi. Dugaan sementara, api berasal dari gedung aula kampus yang baru digunakan kembali untuk kegiatan akademik dan kemahasiswaan. Kebakaran menghanguskan seisi gedung termasuk ribuan ijazah milik mahasiswa yang akan diwisuda tahun ini. Bang, terbakar apa? Yang di dalam aula itu, Pak? Kan kita belum tahu. Nggak, maksudnya itu difungsikan untuk apa ya sekarang? Itu bagian akademik dan kemahasiswaan untuk sementara. Ada berkas yang mungkin yang ini yang terbakar habis ya. Itu bagian kemahasiswaan, berkas kemahasiswaan. Komputer, kemudian segala macam berkas. Sejauh ini kami belum melihat lebih lanjut. Ada keterangan. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi memasang garis polisi di lokasi. Di tengah kasus kebakaran ini, Universitas Lambung Mangkurat ini juga diterpa kasus dugaan guru besar abal-abal. Dari Pekanbaru Riau dan Banjarmasin Kalimantan Selatan, Indra Yose Rizal, A News melaporkan.